Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, serta mengingat. Fungsi sistem saraf A. Input sensorik, menerima rangsangan atau stimulasi untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi, otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. C. Output motoris, mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar, yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tulang, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang pertama ada otak besar. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal atau atas, lobus temporal, dan lobus occipital. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, di bawah lobus occipital. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Dan yang ketiga ada batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang terletak di depan otak kecil. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni 1. Otak tengah, struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lain-lain. 2. Pons, merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Yang ketiga, medula oblongata, merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan sumsum lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi disebut substansi alba dan bagian dalam disebut substansi crisea. Fungsi sumsum tulang belakang: 1. Mengantarkan impuls dari dan ke otak. 2. Pengatur gerak refleks. Struktur sumsum tulang belakang terdiri dari saraf spinal, bagian dalam, bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, sayap ventral, akson neuron sensorik, akson neuron motorik, badan sel neuron sensorik, dan badan sel neuron motorik. Sistem saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial 12 pasang dan saraf spinal 31 pasang. Saraf kranial berasal dari otak, saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot, rangka, dan kulit. Saraf kranial 12 pasang,
Saraf spinal 31 pasang yang terdiri dari saraf leher 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 8 pasang, dan saraf ekor 1 pasang. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik atau saraf sadar mengatur gerakan yang disadari, contoh gerakan kaki melangkah. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, saraf somatik dibagi menjadi 1. Sistem saraf aferen, 2. Sistem saraf eferen. Sistem saraf otonom atau saraf refleks mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis, contohnya gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus lambung, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri dari 1. Saraf simpatik, 2. Saraf parasimpatik. Keduanya bekerja secara berlawanan. Bentuk gerak dari stimulus sistem saraf yaitu ada gerak biasa atau gerak sadar, yang kedua gerak refleks atau gerak tidak sadar. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron.